yang mau ajakin kalian ikutin cerita merangkai kisah indah episode 15 dan 16. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan semua orang yang cek kamar Mutiara. Dan gak ada sama sekali. Ternyata rencana Nunu udah digagalin lebih dulu sama Ipah. Ya Allah, semoga Pak Aditya nemuin cincin ini. Biar gak ada yang bisa memfitnah Mutiara. Loh, kok gak ada? Tuh kan, lihat sendiri. Gak ada apa-apa di kamar Mutiara. Udah kita pergi aja. Tapi, Den. Makanya, jangan suka seujon sama Neng Mutiara. Ngerti kamu? Paham? Understand? Emang ya, Rianti kerjanya hanya nyalah-nyalahin Mutiara. Padahal jelas Mutiara gak tahu apa-apa. Miss Kiss jadi sedih melihat Kayla yang selalu terpukul karena kehidupannya. Dia yang melihat musik box dari sang ibu membuat Miss Kiss tambah sedih. Dia gak tahu aja kalau Sandra mendengar curhatannya. Tapi Sandra lagi-lagi dapat kabar buruk soal Nunu. I'm Kiss first. Karena kejadian ini membuat Aditya marah dengan Rianti. Aku anggap cincin itu benar-benar hilang ya. Mungkin ini pertanda. Kalau cincin pernikahan itu memang tidak penting buat kamu. Karena kemarahan Aditya membuat Rianti jadi curiga dengan Nunu. Bahkan dia sangat membenci Mutiara. Miss Kiss terharu melihat Aurel yang dekat dengan Mutiara. Sampai mau menjadi teman cerita Mutiara. Ipah yang mengantarkan kopi membuat Aditya menemukan cincin pernikahan Rianti. Yang jelas-jelas ini membuat Aditya jadi tahu kalau Rianti hanya berbohong. Di lain sisi, Ivan berusaha memberikan foto yang Mutiara butuhkan. Tapi lagi-lagi Ivan diserang oleh para preman. Rianti lagi-lagi menemukan benda yang mencurigakan dari tas Aditya. Dia menemukan akses apartemen yang membuat dirinya makin curiga. Dan tiba-tiba aja Rianti dipanggil oleh Aditya. Cincin Rianti yang sudah ditemukan membuat Rianti jadi senang. Sedangkan Aditya lagi-lagi jadi marah. Aku tahu betul kalau kamu pura-pura di belakang aku. Sedang khawatir dengan Ivan, tiba-tiba aja Kenzo datang. Yang jelas-jelas abis itu buat mereka jadi berdebat. Aku ada di sini ya buat kamu. Mutiara. HP-nya Bipa dipakai buat pacaran ya? Enggak, Mas. Enggak saya pakai buat pacaran. Masa? Tadi saya dengar kayaknya kamu lagi telepon sama cowok. Iya kan? Kok Mas asal nuduh kayak gitu sih? Saya nggak nuduh. Tapi manfaatin telepon sama cowok kan? Kan kalau cowok belum tentu pacaran, Mas. Temenan. Dipakai buat pacaran. Ini kecebur gara-gara Mas ya?
Ini kalau handphonenya sampai rusak, ini salah Mas ya. Mas harus tanggung jawab. Sebentar, kamu kok jadi nyalain saya ya? Jelas-jelas HP-nya tenggelam gara-gara kamu berusaha ngebut HP itu dari tangan saya. Makanya HP jatuh ke dalam kolam. Ada-ada aja ya. Kenzo membuat Mutiara jadi kesal. Dan tiba-tiba aja Kenzo yang berenang kakinya kram. Untungnya Nunu yang lihat langsung minta tolong Aditya dan Rianti. Miss Kiss jadi khawatir dengan Kenzo. Mas Kenzo, jangan dekat-dekat. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang bikin Kenzo celaka. Bu, saya nggak ngapa-ngapain, Bu. Saya nggak tahu apa-apa juga. Tadi juga Mas Kenzo baik-baik aja. Enggak, Bu. Kenzo. Alhamdulillah Kiss first, Kenzo kembali sadar. Nunu yang masih kompor membuat Aditya kesal. Untung aja Kenzo datang dan memberikan kejelasan tepat waktu. Sampai membuat Aditya membela Mutiara. Hei Pak, jangan percaya Pak. Itu cara dia buat membela diri. Biar dia nggak dipecat di sini Pak. Menurut saya nggak bohong loh Mbak. Ya. Punten Pak. Neng Mutiara teh nggak mungkin mau nyelakain Den Kenzo Pak. Kejadian tadi bukan salah Mutiara, Pak. Yang benar kok, Pak. Kenzo yang jagain Mutiara tadi. Dan inisiatif Kenzo juga buat lompat sendiri. Jadi bukan karena didorong sama Mutiara. Tapi Den. Cukup dulu. Kamu itu jangan memperkeruh suasana ya. Saya lebih percaya sama Kenzo daripada orang yang menghasut suasana. Mau apa lagi? Aku mau ngomong sama Mutiara. Lebih baik kamu fokus sama Nunu. Bilang sama dia, jangan jadi provokator lagi. Ngerti? Aditya yang membela Mutiara membuat Rianti jadi kesal. Apalagi dia menemukan kembali akses apartemennya. Miss Kiss jadi terharu melihat Ipah yang selalu menguatkan Mutiara. Pokoknya setiap kebaikan Sandra membuat Miss Kiss jadi curiga. Apalagi saat ini, Kayla kehilangan musik box dari sang ibu. Tapi lagi-lagi Sandra malah marah-marah. Itu kamu kayak nuduh aku ya kesannya. Oke, fine. Aku akuin aku salah, aku udah iseng, aku udah buang HP kamu, tapi that's it. Aku nggak tahu anything about a music box, dan kamu harusnya nggak boleh curiga dong sama aku. Kamu harusnya berterima kasih sama aku. Karena HP kamu hilang, Kenzo jadi beliin kamu HP baru. So we're all happy, right? Kamu harusnya berterima kasih sama aku, Kayla. We're so ungrateful. Iya Kak, makasih. See, that's better. Now that's my little sister. Oh, Kiss first. Nunu yang lagi laporan sama Sandra jadi ketahuan sama Aditya. Jelas-jelas itu buat Aditya marah. Bahkan Aditya menukar pekerjaan Nunu dengan Mutiara. Duh, kok Miss Kiss jadi khawatir ya? Kalau Mutiara harus terus dekat dengan Rianti. Kamu urus di dapur. Urusan laundry itu urusan kamu. Ada Bipa, bantuin dia. Mengerti? Mas, terus yang bantuin aku siapa Mas? Aku nggak mungkin juga kan ngerjain semuanya sendiri. Karena ada Mutiara yang ngurusin kamu. Tapi Mas... Udah, nggak usah membantah. Dan jangan manjakan dia. Dan jangan percaya sama dia. Aku tidak mau ya, dia terus-terusan ada di samping kamu. Nanti kamu terus dihasut sama dia. Mengerti?
Mutiara yang menghindar dari Kenzo membuat Kenzo terus minta maaf. Bahkan Kenzo yang gak sengaja disangka mau ngerjain Mutiara kan. Walaupun gitu, Mutiara terus kesal. Kalau emang masih marah, kenapa harus ngerjain aku lagi? Melihat itu membuat Rianti curiga. Masih aja ya Kenzo itu ngerasa bersalah. Sampai-sampai terus meminta maaf. Sebentar, kamu nggak nuduh saya gara-gara saya sengaja nendang ember pel kamu kan? Saya nggak ngomong apa-apa, Mas. Gara-gara kamu ngomong, saya jadi ngerasa bersalah sekarang. Oh, malah saya berpikir kalau saya ngomong sesuatu nanti saya salah. Jadi saya berpikiran untuk nggak ngomong apa-apa. Tapi ternyata itu juga salah ya, Mas. Maaf ya, Mas. Berarti saya salah. Melihat kedekatan Ivan dan Mutiara membuat Kenzo jadi curiga. Bahkan Aurel juga ikut cemburu dia melihat Ivan dan Mutiara. Niat baik Mutiara lagi-lagi ditolak oleh Rianti. Untung aja Aditya datang dan membela Mutiara. Walaupun buat Rianti jadi kesal. Kamu kenapa sih Mas selalu belain Mutiara? Selalu aku yang salah di mata kamu. Sedangkan kamu bisa seenaknya aja bersikap sama aku. Masalah kartu kredit, masalah mobil. Kamu tuh bener-bener gak kapok ya. Ulah Nuno emang kebangetan banget ya. Dia yang mau ngerjain Mutiara jadi dimarahin sama Ipah. Wah lo, Aditya yang makan masakan Mutiara jadi merindukan Widuri. Jelas-jelas rasanya mirip dengan Widuri. Nasi goreng ini sama persis sama nasi gorengnya buatannya Widuri. Kenapa kopi dan nasi goreng Mutiara rasanya bisa sama begini ya? Di lain sisi, Sandra memiliki ide untuk melakukan donor darah bertepatan dengan reuninya. Apalagi dia ingin sekali mengungkap soal golongan darah Kenzo. Kecurigaan Aditya membuat dia ingin mencari tahu lagi soal Widuri. Tapi dia nggak tahu aja kalau Rianti mendengarnya. Miskis benar-benar curiga setiap Kenzo yang berdekatan sama Kayla. Bahkan Kenzo mengajak Kayla untuk jadi couple di acara kliennya. Dan lagi-lagi ada Sandra yang datang. Untung aja Sandra gak marah-marah. Ternyata Ivan menyimpan file yang sama untuk foto orang tuanya. Dan karena Mutiara yang gak memiliki handphone membuat Ivan ingin memberikan Mutiara handphone. Tapi uang dari mana coba MK's first? Sama seperti Kenzo yang ingin memberikan Mutiara handphone. Dan masih aja kedekatan Kayla dan Kenzo semakin membuat Miskis curiga kalau mereka memiliki perasaan. Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu kapan sih pernah malu-maluin aku? Pertama aku tahu hati kamu kayak gimana. Yang kedua, ketulusan kamu. Ketiga, kebaikan kamu. Justru semua itu yang mencariin semua kecantikan kamu. Kita juga sahabat dari kecil kan? Bisa gak sih? Satu saat nanti kamu akan mandang aku lebih dari sahabat. Miskis benar-benar gak suka deh sama Ivan yang kayak manfaatin Aurel gitu. Dia kok tega ya memanfaatkan Aurel. Lupain sama aku cerita tadi. Tadi tuh aku ngiranya kalau misalnya aku pinjam sama kamu, kan bisa ada alasan gitu ketemu sama setiap hari, bisa cicil everyday kan gitu. Cuma it's fine, lupain aja. It's fine. Ya udah nggak apa-apa. Pakai duit aku aja dulu. Iya, aku transfer. Gak usah. Ini, udah aku transfer. Makasih ya. Iya, sama-sama.
You're the best. Kayla yang pulang untuk bersiap sepertinya membuat Sandra jadi marah. Apalagi kan Sandra tahu kalau Kayla akan jadi couple bersama Kenzo. Rianti ketahuan oleh teman-temannya kalau dia tidak memiliki harta Aditya yang banyak. Maaf. Kok cuma ada KTP sama SIM? Nggak ada sama sekali kartu kreditnya. MKiss First curiga gak sih kalau Sandra udah merencanakan sesuatu untuk Kayla? Ternyata Rianti datang ke apartemen milik Aditya. Rianti gak tahu aja kalau dia gagal karena ini semua rencana Aditya. Aditya sudah melarang ke satpam di sana. Aduh, mohon maaf banget, Bu. Kayaknya nggak bisa, Bu. Sekarang Ibu sebaiknya silakan keluar. Mohon maaf, ya. Silakan. Ya, halo. Mohon maaf, Pak, mengganggu waktunya. Tadi ada istri Bapak ke lobi, Pak. Dia menanyakan apartemen, unit, dan kedatangan Bapak. Pokoknya kamu pantau terus, ya. Untuk masalah uang, saya tambahkan untuk kamu. Siapa? Sayang, pokoknya hari ini kita ambil barang-barang kamu di apartemen. Kita cari apartemen baru ya. Iya, Mas. Miss Kiss benar-benar khawatir kalau Aurel benar-benar dimanfaatkan oleh Ivan. Benar-benar kelewatan ya. Sandra udah kerjain Kayla sampai membuat Kayla bolak-balik ke toilet. Bahkan Kenzo harus mencari jalan lain. Aku kalau nggak ada pasangannya soalnya nggak bisa masuk ke acaranya loh. Maaf banget ya, Ken. So sorry. Pas banget MKiss First, Mutiara datang. Sedangkan Sandra udah siap banget kan untuk nemenin Kenzo. Kedatangan Mutiara membuat Kenzo menjadikan pilihannya. Siapa sangka MKiss First kalau Rianti sampai salah orang kan. Bahkan dia nggak tahu aja kalau ini semua bagian rencana dari Aditya. Sekarang kamu ikut saya ke rumah. Kamu bikin surat pengakuan kalau kamu adalah pacar gelap suami saya. Ayo! Halo sayang, sekarang kamu cepat pergi dari situ sebelum istri aku melihat kamu. Ya, kamu hati-hati ya. Sampai ketemu. Bye. Mutiara dibawa belanja juga dan main nemenin Kenzo ke acara. Sedangkan Sandra yang tahu jadi kesel. Rianti masih aja emosi. Tapi mendengar omongan perempuan itu membuat Rianti jadi ingat kejadian masa lalunya. Dia yang merebut Aditya dari Widuri. Karena saya mendapatkan kemewahan yang saya nggak miliki. Kamu tahu, laki-laki hidupnya istri. Tahu? Saya tahu. Kamu tahu, tapi kamu mau. Kalau tante jadi saya, yakin tante mau nolak. Perempuan pintar itu bukan nunggu kapan dijemput cinta, tapi yang tahu kapan dia naik taksi menuju istananya. Sebelum kedatangan Ivan, Aurel udah siap cantik banget ya. Bahkan dia menyambut Ivan dengan bahagia. Tapi Ivan masih aja berharap untuk ketemu Mutiara. Kok Miss Kiss jadi gemas ya melihat Kenzo nemenin Mutiara mencari baju. Bahkan mereka sangat dekat MKiss First. Ganti lagi. Aduh, ganti Mutiara. Jangan pakai baju kayak gitu. Silakan.
Aurel dan Ivan yang tahu buat Ivan curiga kalau Kenzo juga memiliki perasaan kepada Mutiara. Mereka nggak tahu aja kalau Nunu mendengar informasi itu. Tuh kan, lagi-lagi Kenzo terus perhatian kepada Mutiara. Bahkan meyakinkan Mutiara. Aduh, Miss Kiss kok jadi baper ya? Kalau Kenzo mengatakan Mutiara adalah pacarnya, apalagi Kenzo semakin dekat. Pacarnya cantik banget, Pak. Oh, saya... Pacar saya jangan sering dipuji, Mbak. Ntar bisa terbang. Kalau dia terbang, ntar nggak balik lagi. Kalau nggak balik lagi, saya nggak punya pasangan buat masuk ke acara ini. Pak Kenzo bisa aja. Silakan masuk, Pak Kenzo. Pak Johanna sudah menunggu. Terima kasih. Pegang tangan saya, Mutiara. Gak mau masuk kalau diliatin orang. Justru karena itu. Saya bilang sama kamu kan, jangan jauh-jauh dari saya. Pegang tangan saya. Gak mau, Mas. Kok maksa sih? Sandra yang sudah sampai lokasi dibuat kesel karena nggak boleh masuk. Padahal Kenzo jelas-jelas sudah bersama Mutiara di dalam. Bahkan hubungannya sangat diagung-agungkan. Demi bisa masuk, Sandra sampai rela membayar orang. Mutiara nggak hanya bahagia di sana, tapi Kenzo juga mengajarkan Mutiara untuk menggunakan sumpit. Miss Kiss kok jadi gemes liatnya? Pastinya dong, Sandra yang lihat jadi kepanasan sendiri. Aduh, pas banget lagi Sandra bertemu dengan Mutiara. Tapi Miss Kiss benar-benar bangga sama omongan Mutiara. Mbak tahu nggak? Kata orang tua saya yang Mbak anjurin balik lagi tau Mbak. Kan emang lagi di tangan saya. Saya juga kaget banget emang. Saya bener ya kata orang. Emang kalau orang baik itu pasti dibantuin lagi sama orang yang baik. Jadi mau nanti saya jadi ART, sekarang saya jadi princess, yang penting apa yang saya mau selalu ada di tangan saya, Mbak. Tapi kalau orang jahat yang kerjanya nyakitin orang, kira-kira ketemu sama orang baik lagi atau orang jahat ya? Oh iya, ketemunya sama orang jahat lagi ya, Mbak. Mbak, silakan nikmatin malamnya menjadi princess sesungguhnya. Loh, siapa sangka kalau Aditya yang bertemu dengan Ivan jadi senang. Apalagi Aditya meminta Ivan untuk menjaga Aurel. Sandra yang berulah malah membuat Sandra sendiri yang kesiram. Tapi bisa-bisanya dia malah pura-pura depan Kenzo. Sampai membuat Kenzo percaya dan meninggalkan Mutiara. Ada apa ini? Ken, she's so mean. Dia baru aja nyiram aku pakai air pel. Aku tahu. Pasti nih karena dia mikir that I can replace her. Kamu kenapa, Mutiara? Kamu kenapa ngelakuin hal ini ke Sandra? Saya nggak ngelakuin apa-apa, Mas. Saya cuma ngebelain diri saya sendiri. Mas Sandra mau nyerang saya, tapi saya tahan.
Terus malah kena ke Mbak Sandra, saya juga nggak sengaja. Saya nggak mungkin sengaja ngelakuin hal kayak gini. Bohong. Kamu nggak percaya itu kan, Ken? Jelas-jelas dia sendiri yang megang embernya. She's playing victim right now. Saya kira kamu tuh orang yang baik loh, Mutiara. Saya nggak nyangka kamu berani ngelakuin hal ini ke saya. Aku aja. Masih kamu mikir kamu pantas kan? Kamu pikir kamu pantas jadi pendampingnya Kenzo, makanya kamu tuh jealous sama saya, ya kan? Mas Kenzo beneran percaya sama kata-kata Mbak Sandra? Mas Kenzo tahu kan kalau Mbak Sandra tuh selalu jahat ke saya? Saya nggak pernah ngebales, Mas. Saya juga nggak tahu apa-apa, ini saya cuma difitnah, dia yang bohong. Cukup! Saya bakal nganterin Sandra pulang. Kamu pulang sendiri naik taksi. Demi bisa bertemu dengan Mutiara, Ivan menerima tawaran makan malam di rumah Aurel. Di saat Sandra yang sedang pergi, Mutiara memberikan penjelasan Kenzo dan mengembalikan uangnya. Dan pertemuan Mutiara sama Sandra lagi membuat mereka berdebat. Bahkan Mutiara yang berani melawan Sandra membuat Mutiara celaka. Ya ampun, Sandra keterlaluan. Miski benar-benar khawatir dengan Mutiara. Saya nggak apa-ngapain ya, Mbak. Saya nyiram Mbak karena Mbak mau nyiram saya duluan. Kok bisa ya? Ada orang pembohong terus jahat lagi. Ngomong apa kamu barusan, ha? Pembohong dan jahat, kurang jelas. Mbak, sekarang juga Mbak ngakuin ke Mas Kenzo kalau semua itu bohong dan fitnah. Saya nggak mau Mas Kenzo jadi ngeliat saya beda atau mikir saya jadi orang jahat. Karena yang jahat itu Mbak, bukan saya. Enggak akan. Enak aja, Mbak harus ngaku dong, Mbak. Mbak, aduh, stop bohong-bohong, stop jadi orang jahat, bisa nggak sih Mbak? Saya pernah ngapain juga sih Mbak? Mutiara, kamu ini siapa sih ngatur-ngatur saya? Kau pikir kamu siapa? Kamu jangan lupa diri ya kalau misalnya kamu itu cuma ART. Kamu kira dengan Kenzo ngajakin kamu ke fancy party kamu naik kelas? Enggak, Mutiara, wake up. Iya saya ART, tapi apa itu bikin saya jadi orang jahat dan pembohong? Enggak. What did you just say? Mutiara. Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.